Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasulah ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak nikmat, terlebih dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman wal Islam, sehingga kita semua masih dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini, insyaallah. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim mubarak alaih. Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, atau dengan kata lain minadz-dzulumati ilan nur. Oke, baik hadirin, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan review pekanan saya yang sebenarnya yang akan saya review pada kali ini adalah studi kasus pertama saya ketika saya masih orientasi. Baik. Nah, baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita lihat di depan ini adalah penampilan pertama atau first look dari website portofolio yang pertama yang saya buat ketika saya masih orientasi di pondok ini. Ini adalah sebuah proyek yang saya kerja dengan menggunakan HTML dan CSS. Seperti yang kalian lihat pada website saya ini dibagi terhadap beberapa bagian. Yang pertama adalah navigation bar, terus yang kedua ada beberapa section pada sebuah gambar dan tulisan di sampingnya. Lalu yang ketiga ada footer tentang saya, alamat dan data-data lain sebagainya. Oke, baik. Apa yang kita punya pada bagian navbar? Kawan-kawan sekalian, pada bagian navbar seperti yang kita lihat, saya mempunyai nama saya, yakni Kelvin Fala, yang bagaimana ketika di hover ia akan mengecil, lalu mengeluarkan kursor pointer, yang bagaimana ini saya menggunakan teknik CSS3, yakni transform dan transition. Lalu pada bagian navbar ada terdapat 6 link yang saya modifikasi juga menggunakan CSS, yakni home, contact, about me, service, setting dan sign up. Yang bagaimana di 6 link ini saya juga sudah memodifikasinya. Yang bagaimana ketika di hover dia akan mengeluarkan sebuah background pink dan mengubah warna fontnya menjadi putih. Ya, seperti yang kita lihat ya. Lalu pada bagian sign up aku juga menambahkan hover, yang dimana ketika di hover backgroundnya akan berubah menjadi pink, lalu mengeluarkan border solid, ya ini sky blue. Oke. Lalu pada bagian kedua saya membuat beberapa section, yang dimana foto-foto yang ada di sini kita dapat ambil secara gratis melalui free pick jika kalian mau juga menggunakan foto yang sama. Pada section ini saya menggunakan image, lalu saya beri float agar tulisannya itu mengarah ke samping, tidak mengarah ke bawah. Jadi saya membagi beberapa kelompok, yang dimana setelah section pertama jadi saya akan menggunakan clear kembali, link kedua begini dan seterusnya. Hal yang sama juga terjadi kepada about me. Saya menggunakan image yang saya ambil dari free pick secara gratis. Lalu saya menambahkan tulisan
yang saya arahkan ke tengah menggunakan align item dan justify content center. Lalu pada bagian footer, saya membuat section pada bagian footer yang dimana saya memberikan tentang data diri saya, data pribadi saya. Ini untuk sebagai penutupan sebuah website yang dimana ini terlihat cukup keren menurut saya. Nah, kawan-kawan pasti penasaran bagaimana hasil codingan ketika membuat semua ini. Makanya saya akan memperlihatkan di belakang layar. Ini ini dia yang saya buat. Saya menggunakan navigation bar pada body saya. Lalu ketika itu saya menggunakan kelas wrapper logo Kelvin yang dimana saya berikan span kepada kata falah agar dimana saya bisa mendesain terpisah di antara keduanya di CSS nanti. Lalu seperti yang saya sudah katakan, saya memberikan link terhadap 6 kata yang telah saya buat sebelumnya, yang mana ini jadi setting hover seperti yang juga tadi saya katakan. Lalu untuk home, saya membagi beberapa section untuk tiap foto dan tiap paragraf di sesi kelas wrapper ini. Seperti saya ceritakan juga tadi, ada teks deskripsi, tombol hijau untuk kontak, dan beberapa kawan-kawannya juga. Lalu yang terakhir di bagian setting, saya membuat footer div class untuk sebuah footer dan untuk data pribadi saya. Lalu kita beranjak ke CSS. Pada CSS, saya membuat text decoration none, margin 0 pixel, padding 0 pixel agar kita bisa memberikan ukuran yang leluasa kepada website kita, agar kita bisa memberikan kontrol penuh. Lalu saya menggunakan scroll behavior smooth agar bagaimana websitenya ketika di scroll itu dia menjadi halus. Lalu pada body saya menggunakan margin 0, padding 0, font family open sans pada body. Namun seperti yang kita lihat tadi, pada nama Kelvin Falah saya tidak menggunakan font open sans atau sans serif karena saya mengambil dari Google Font, yakni ada yang saya gunakan font yang bagaimana ini cukup menarik bagi saya, mana kawan-kawan juga nanti bisa mencoba hal yang sama. Dan seperti yang sudah saya bilang tadi, di kelas logo titik logo A atau link, saya sudah membagi beberapa desain untuk link saya di web portofolio saya, style, non dan sebagainya untuk kawan-kawan. Cukup banyak juga yang saya berikan kode pada CSS kali ini, yang bagaimana ini cukup berat ketika awal pertama saya mengerjakannya. Mungkin itulah tadi apa yang dapat saya sampaikan yang sangat singkat ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan ada manfaatnya. Hadirin, jika ada kesalahan sesungguhnya itu berasal dari saya sendiri dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan ucapan akhirul kalam, Allahumma fiqila subulis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.